video ini aku bakal kasih tutorial gimana cara memasukkan data ke SPSS dengan gampang dan anti ribet. Pertama tentunya di laptop kalian harus ada aplikasi SPSS. Di sini search aja IBM. Kalau sudah muncul seperti ini, artinya kalian memiliki aplikasinya, lalu open. Setelah terbuka seperti ini, muncul kayak gini, di close saja. Nah, ini dia tampilan SPSS. Pada SPSS terdapat dua tampilan utama, yaitu variable view dan data view. Simpelnya, variable view itu tempat kita bikin identitas variabel, sedangkan data view itu tempat kita masukkan data responden. Pada kolom name, kita isi nama variabel tanpa menggunakan spasi dan tanpa diawali dengan angka. Misalnya jenis kelamin bisa diganti dengan menggunakan underscore. Tipenya buat aja otomatis, tapi kita ubah desimalnya jadi 0. Nah, di label ini kita bisa tulis detail nama variabelnya. Misalnya tadi di name cuma jenis underscore call, jadi sekarang bisa kita jelaskan jenis kelamin bisa menggunakan spasi. Lalu di values ini, untuk data kategorik seperti jenis kelamin kita perlu kasih kode. Tekan titik 3, terus kita kasih kode 1 untuk laki-laki, lalu klik add. Selanjutnya kategori kedua untuk perempuan, lalu klik add dan klik OK. Lalu kita langsung masuk ke measure dan kita ubah ke nominal. Kenapa nominal? Karena datanya berupa kategori. Selanjutnya masukkan variabel lainnya. Di sini saya ingin memasukkan variabel metode belajar. Lalu kita ikutin seperti yang di awal, desimalnya ubah ke 0. Seterusnya sama seperti yang di atas tadi, di bagian label dijelaskan nama variabelnya, lalu di values. Pada metode belajar ini, saya menggunakan 3 kategori atau 3 kode. Yang pertama itu ceramah, yang kedua diskusi, lalu yang ketiga praktik. Di measure kita samakan ke nominal karena ini berupa kategori. Nah, yang ketiga saya masukkan variabelnya durasi belajar. Selanjutnya desimalnya jangan lupa dibuat 0. Lalu VW-nya di sini saya buat 2 jam, yaitu lebih kecil dari 7 jam dan lebih besar dari 7 jam. Dan measure-nya kita ubah ke nominal. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di sini kita tinggal masukkan data respondennya. Tidak perlu mengetik otomatis, hanya menghabiskan waktu. Kalian tinggal arahkan kursor ke sebelah kanan, lalu pilih bagian VW yang tadi udah kita masukkan, yaitu laki-laki perempuan. Metode belajarnya metode diskusi, lalu durasi belajarnya di atas 7 jam atau di bawah 7 jam. Kalian tinggal otomatis memilihnya dengan kursor diarahkan ke sebelah kanan. Di sini kalian masukkan saja data yang kalian miliki, lalu kita akan memulai uji univariat. Setelah selesai memasukkan data, sudah semua, nah kita klik bagian analyze yang di atas, pilih deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pindahin aja variabelnya semua, pindahin ke bagian kolom variabel. Lalu klik OK. Nah, di sini keluar outputnya frekuensi dari setiap variabel, seperti variabel jenis kelamin, metode belajar, dan durasi belajar. Selanjutnya, sekarang kita bakal lanjut ke tahap yang gak kalah penting, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas biasanya digunakan untuk mengecek apakah setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur apa yang ingin kita ukur. Misalnya, kita lagi meneliti motivasi belajar, nah pertanyaannya harus benar-benar mengukur tentang motivasi belajar, bukan hal lain.
Nah, kalau item pertanyaannya bagus, berarti item tersebut termasuk valid. Langkah pertama untuk uji validitas, pertama masukkan data atau item pertanyaan di kolom name. Di sini saya memasukkan contohnya seperti X1, X2, X3, X4, serta total. Lalu desimalnya jangan lupa diubah ke 0. Semua desimal kita ubah ke 0. Setelah itu langsung saja ke measure, itu kita ubah ke scale. Semuanya kita ubah ke scale. Oh iya, ini data kita isi di variable view ya. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah keluar X1, X2, X3 sampai total. Lalu kita isi datanya sesuai data yang kita punya. Misalnya di sini aku isi sebagai contoh data yang aku miliki. Aku hanya memasukkan beberapa data saja sebagai contoh. Setelah memasuki data, langsung kita melakukan uji validitas. Pertama, kita klik Analyze, lalu ke bagian bawah kita klik Correlate, lalu pilih Bivariate. Selanjutnya muncul tampilan seperti ini, lalu X1 hingga total kita pindahin ke kolom variabel. Lalu jangan lupa dicek quiz percent pada bagian correlation coefficient, dan text of significance-nya dipilih to tell. Lalu terakhir kita cek quiz flag significant correlation dan klik OK. Nah, sekarang outputnya sudah muncul. Yang kita lihat adalah tabel item total statistik. Fokus ke kolom corrected item total correlation. Kalau nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,30, maka item tersebut dianggap valid. Sebaliknya, kalau nilainya di bawah 0,30, berarti item tersebut kurang valid dan biasanya dipertimbangkan untuk dihapus. Setelah uji validitas selesai, kita lanjut ke uji reliabilitas. Kalau validitas itu mengecek ketepatan pertanyaan, maka reliabilitas mengecek konsistensi jawaban. Langsung saja klik Analyze, lalu pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Selanjutnya, buat program seperti ini kita blok saja semua itemnya, kecuali total kita pindahkan ke items. Lalu klik di bagian statistik dan kita checklist descriptive for, yang kita checklist bagian scale, lalu continue. Selanjutnya modelnya kita pastikan yang terpilih alpha ya. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya keluar output uji reliabilitas. Di tabel ini kita fokus ke nilai from batch alpha. Ini adalah angka yang menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen kita. Kalau nilai callback alpha lebih dari 0,60, maka instrumen dianggap reliable. Misalnya di output muncul callback alpha sebesar 0,82, karena nilainya lebih besar dari 0,60, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Artinya, kuesioner yang kita gunakan sudah konsisten dan layak digunakan untuk selanjutnya ke penelitian.